Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Yusri Izzah. Saya sekarang duduk di bangku mahasiswa STEMIK Budi Dharma semester 4. Dikarenakan saat ini negeri kita terdampak musibah, azab mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, sebuah wabah yang dinamakan COVID-19 atau COVID-19, bisa dibilang corona. Jadi ini salah satu tugas yang diberikan oleh dosen tercinta saya, Bapak Sani Sembiring, Bapak Abdul Sani Sembiring. Dikarenakan kami tidak bisa bertatap muka, oleh karena itu beliau memberikan kami sebuah tugas melalui video. Video ini akan saya share ke YouTube. Teman-teman bisa melihatnya, karena dalam ajaran agama Islam, sampaikanlah walau satu ayat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Balighul minni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Sampaikan saja ilmu itu walaupun satu ayat, maupun salah maupun benar, nanti kita sama-sama mengkoreksikannya, meluruskannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ya, ruang lingkup. Untuk mengetahui ruang lingkup itu, kita perlu mendapatkan pengertian dari istilah tersebut, atau dengan kata lain, ruang lingkup itu merupakan batas dari pengertian umum dari suatu pokok materi. Sebut saja materi mengenai ilmu sosial dasar. Itu masih pengertian ruang lingkupnya. Ruang lingkup banyak. Ada di ruang lingkup sistem informasi, komputer, sosial, masyarakat. Pengertian adalah ilmu yang membahas tentang mengenai masalah kehidupan. Kita tahu bahwa masalah kehidupan ini begitu kompleks sehingga akan kesulitan bila tidak diberikan batas apa saja yang perlu dipelajari. Untuk itu, perlu membuat ruang lingkup agar materi belajar lebih terarah. Contoh saja, ruang lingkup itu banyakan. Seperti di kampus kelas, kita bisa belajar tatap muka dengan Bapak Abdul Sani Sembiring. Dikarenakan dampak COVID-19 ini, kita tidak bisa bertatapan dengan beliau. Dengan inilah kita bisa bertatapan, tapi tidak langsung. Ini suatu ruang lingkup juga. Ruang lingkup elektronik. Ruang lingkup mengenai dasar-dasar masalah manusia seperti masalah keluarga, masyarakat, kebudayaan, norma setempat, pelapisan sosial, dan persamaan derajat. Jadi ruang lingkup itu banyak. Bukan hanya saja di komputer, bukan hanya saja di elektronik, melainkan ada juga di media sosial, di masyarakat, sosial umum, banyak. Dan bukan hanya terkait pembahasan ilmiah,
Ruang lingkup saja juga dipakai untuk hal-hal yang sederhana. Misalnya cara membuat pisau. Nah, lucu ya. Ruang lingkup juga ada cara buat pisau. Tentu saja ruang lingkupnya adalah seputar bahan pembuatan pisau, jenis besinya, jenis gagangnya, kemudian manfaatnya, mutu atau kualitasnya, uji coba dan syaratnya. Itu dia. Jadi ruang lingkup itu banyak dipakai oleh manusia. Bukan banyak, penting sekali. Kita tinggal di suatu tempat tuh harus memiliki ruang lingkup yang berkualitas, yang baik. Agar apa? Agar tidak terkontaminasi oleh tetangga atau masyarakat sekitar. Jangan pula kita tinggal di daerah yang banyak orang suka berbuat yang tidak hal-hal yang baik, yang mengganggu kepribadian kita. Banyak. Kita harus cari ruang lingkup yang baik untuk kehidupan kita. Bukan hanya kita, komputer pun harus memiliki ruang lingkup yang baik. Kalau komputer tidak memiliki ruang lingkup yang baik, komputer itu akan cacat. Apa sih manfaatnya kalau kita membuat ruang lingkup? Nah, ini dia. Adapun beberapa manfaat membuat ruang lingkup dalam kajian suatu masalah adalah sebagai berikut. Kebetulan saya catat karena apa? Ilmu itu gak kita dapat dari diri kita sendiri, tanpa kita belajar, tanpa kita melihat buku. Jadi ilmu itu turun menurun. Dari buku itu sebelum kita ada lagi menurut mereka itulah kita terus menerus gitu. Kita pakai menurut beliau. 1. Manfaatnya nih ya. 1. Membatasi masalah sehingga masalah tidak melebar kepada hal yang tidak berkaitan dan tidak perlu. Kedua, mempermudah pembahasan. Dengan membuat ruang lingkup, pembahasan akan lebih mudah menemukan teori dan pembahasan. Nah, seperti ini Pak Abdul Sani. Manfaat yang kedua ini saya sangat merindukan kelas kita Pak Sani. Kenapa? Yang tidak mengerti saya bisa bertanya dengan beliau. Jadi kayak seperti ini kan, susah kita. Semoga wabah ini akan cepat-cepat diangkat karena bulan suci Ramadan kurang lebih 3 hari lagi, insya Allah jatuh pada hari Jumat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian masalah dengan adanya ruang lingkup. Ya, suatu masalah pasti diselesaikan, sudah pasti. Ruang lingkup banyak. Kita ada masalah tentang sama tetangga atau sama dosen, tidak bisa kita selesaikan di situ. Oke, kita membawa atau ke tempat gitu ya. Di situ akan diadilkan gitu. Tidak ada permusuhan di antara kita. Selain itu kita akan mengenal ruang lingkup dalam bahasa komputer. Nah, ini saya akan membahas ruang lingkup di bahasa komputer. Kebetulan saya kan kuliah di bidang ilmu komputer. Nah, sedikit-sedikit saya akan membahasnya gitu. Ruang lingkup sistem informasi juga ada. Manajemen terdiri dari 4 lingkup yaitu. Ada 4 terdiri dari ruang lingkup informasi manajemen. Yang pertama itu data. Yang kedua itu sistem. Yang ketiga itu informasi. Dan yang keempat manajemen. Tadi sebelum saya membahas ruang lingkup sistem informasi ini, sebelum itu saya sudah selesai sampai di situ saja untuk ruang lingkup sosial masyarakat. Jadi seperti itulah betapa pentingnya peran lingkup ini. Baik, data. Data salah satu tugas sistem manajemen adalah mengumpulkan data itu sehingga data-data tersebut menjadi sebuah di dalam ilmu komputer.
Dan ada berbagai macam data, yaitu yang pertama, data internal, yang kedua, data eksternal, yang keempat, data kuantitatif, yang kelima, data kualitatif. Apa itu data internal? Data yang menggambarkan kondisi internet. Itu singkatnya saja. Apa itu data eksternal? Data yang mengenai kondisi dan situasi yang ada di luar. Apa itu data kuantitatif? Data yang berupa angka. Dan selanjutnya, apa itu data kualitatif? Data yang tidak bisa ditunjukkan dengan angka. Ya, saya tidak bisa berikan contohnya. Kenapa? Karena ini sebuah presentasi. Kalau saya berikan contohnya, saya memerlukan papan tulis. Tapi papan tulis saya tidak punya. Oke, mohon maaf, dimaklumi saja. Yang kedua itu sistem. Apa itu sistem? Sistem gabungan atau kumpulan dari berbagai elemen yang saling terhubung dan bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan. Itu sistem. Jadi yang saya lakukan ini sistem. Saya videokan saya ini sistem untuk sampai ke tujuan saya, ke Bapak Abdul Sani Sembiring. Itu sistem. Saya yang ketiga, informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang memiliki arti dan manfaat yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Nah, yang apa saya lakukan ini dan apa yang saya berbicarakan ini suatu informasi yang saya miliki untuk Bapak Abdul Sani pertimbangkan benar atau tidak benarnya. Kenapa saya tidak sebut benar atau tidak salahnya? Kenapa? Karena manusia tidak ada yang namanya juga berpendapat itu salah. Kita sebagai negara Republik Indonesia mentoleransi sebuah atau kita apresiasikan pendapat orang lain. Nah, ini suatu informasi saya. Nah, akan diputuskan benar atau tidak benarnya, atau tidak cocok dengan pendapat Bapak Abdul Sani Sembiring, itu nanti diputuskan. Itu suatu informasi. Manajemen itu proses maupun aktivitas yang dijalankan untuk mengelola perusahaan. Kegiatan yang dilakukan seperti melakukan perencanaan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan operasional perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Manajemen itu manage, yang artinya mengatur. Kalau diri kita tidak ada manage, nggak akan sampai sekarang. Kita ya nggak jelas gitu hidupnya kalau diri kita tidak memanage diri kita sendiri. Kita harus atur diri kita sendiri. Kita diberi tugas oleh Bapak Sani. Kita diberi amanah oleh Bapak Sani. Itu manage diri kita, tidak secara langsung. Kita atur diri kita, kita posisikan untuk jam ini kita gunakan untuk apa, jam ini kita gunakan untuk apa. Kita manage itu semua, kita manage, kita atur semuanya. Jadi seperti itu manajemen ini. Bukan manajemen pentingnya perannya bukan di perusahaan, di kampus, sekolah, tidak. Diri kita pun pentingnya manajemen.
pentingnya manajemen keuangan, pentingnya manajemen akhlak, pentingnya manajemen kehidupan sosial, banyak. Memanage semua harus kita atur. Begitu juga ruang lingkup. Kita memposisikan ruang lingkup kita itu dengan baik agar tidak mengkontaminasikan ke anak-anak atau ke keluarga. Seperti pepatah mengatakan, berteman dengan orang yang menjual narkoba, walaupun kita tidak memakai, kita tetap terkena baunya. Jelek di mata orang, oh itu teman sepolan itu narkoba, pas sepolan ini juga narkoba, kita dampak buruknya. Tetapi kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi, kita terikut wanginya. Itu dia. Ruang lingkup sangatlah penting. Kesehatan, ya kan? Banyak. Begitu juga data tadi. Ini data yang saya miliki, ini informasi yang saya miliki, dan sistem yang saya gunakan. Jadi ada 4 sini saya gunakan ini. Data, walaupun data tidak secara tulis, tapi secara lisan itu sebuah data. Dan informasi sebuah video, itu beda ya. Dan sistem sebuah elektronik. Dan manajemen mengatur jam. Di saat saya mengerjakan pekerjaan itu saya manage semua. Yang saya tidak sempat saya tidak akan kerjakan. Karena kerjakanlah yang penting. Itu dia. Kita dapat mengatur semuanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon ditambah. Kalau saya kurang dalam penyampaian, ditambah dalam penyampaian. Kalau saya berlebihan menyampaikannya, kurangkan sedikit. Itu dia. Kesalahan bukan datang dari saya, kekurangan bukan datang dari saya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat dilindungi oleh Allah dengan menyambutnya bulan suci Ramadan. Saya meminta maaf minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau saya ada salah dengan Bapak Abdul Sani, telat masuk atau apa, saya minta maaf. Dan buat teman-teman semua, saya mohon maaf karena kita sudah menyambut bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran untuk apa? Untuk menjalankan sholat tarawih berjamaah. Karena apa? Pada saat tengah-tengah ini wabah COVID-19, semoga kita dijauhkan dari takut, rasa cemas semuanya. Oke? Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.